Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa nuri tuja wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumil wafa. Amma ba'd. Bapak Ibu, para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan perpustakaan dan kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, lebih khusus, secara khusus saya sebutkan Bapak Suhaimi, teman saya. Beliau ini sama-sama pengurus KONI. Kalau beliau di KONI Provinsi, saya ini salah satu Dewan Pembina KONI Lombok Barat. Cuma kalau beliau ibunya atletis, kalau saya pendekar, pendek dan dekat, semampai semeter pun tidak sampai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam rangka kita sama-sama mengaji, dalam rangka memperdalam pemahaman keagamaan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tauladan orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah-tengah dunia menjadi rahmat bagi semesta alam. Jamaah rahimakumullah, mengawali tausiah dan kajian kita pagi hari ini, izinkan saya bercerita. Cerita ini nanti saya kaitkan dengan situasi kondisi dunia saat ini, terutama pasca apa yang terjadi di Prancis, pernyataan Presiden Prancis, begitu juga yang dilakukan oleh majalah seri Hebdo Prancis berkaitan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimahullah, 2 tahun yang lalu saya berada di Jepang. Ketika saya pada hari Jumat hendak berangkat menyampaikan khutbah Jumat di salah satu masjid di Jepang, kami rombongan diantar oleh seorang warga Jepang yang agamanya Shinto. Shinto itu mirip-mirip dengan Buddha. Beliau mengantar kami untuk sholat Jumat. Kami tinggal di apartemennya. Beliau sangat luar biasa, menghargai, menghormati, bahkan menjadi tuan rumah yang luar biasa baiknya. Kami kalau ke pasar beli sayur-sayuran, beliau yang bayar, beliau yang memanggul sayur-sayuran itu ke rumahnya, lalu beliau yang menggecok sebius maupun kesunanya, beliau juga yang memasakkan kita, beliau juga yang memberikan makan kepada kami. Agamanya non-muslim, luar biasa menghargai perbedaan dan luar biasa toleransi hidup beragama. Setahun yang lalu saya berada di Cina, tepatnya di kota Xiamen di Provinsi Fujian di Cina. Kami dengan beberapa profesor-profesor di Jepang waktu itu, kebetulan saya menemani Profesor Insinyur Sunardi
mantan rektor UNRAM. Dalam pertemuan itu, mohon maaf, di salah satu universitas di Xiamen ada bendera Cina, ada bendera komunis, maka memang wajib dipasang bendera komunis itu. Yang luar biasa, setelah acara selesai, mereka tidak menyediakan makanan di kampus itu, tapi mereka mengajak kami makan berjalan hampir 5 kilometer berjalan. Nah, di Cina rata-rata orang berjalan, sekelas menteri pun biasa berjalan di sana. Berjalan, saya awalnya nggak tahu mau diajak kemana. Berjalan terus, tiba-tiba masuk di sebuah mall. Di mall itu ada restoran halal, ada restoran miliknya orang Islam. Mereka tahu betul kalau kami umat Islam tidak boleh makan babi, maka mereka mengajak kami untuk makan di restoran halal, di restoran miliknya orang Islam. Ketika di waktu zuhur, ketika itu azan berkumandang di salah satu masjidnya, orang-orang kemudian sholat. Mereka tidak melarang kami untuk melaksanakan ibadah. Di tempat itu toleransi hidup beragama sangat luar biasa. Saya ke sana bulan September 2019, 4 bulan sebelum datangnya corona. Untung bulan September, kalau bulan Desember, Januari bisa-bisa saya akan pulang ke Indonesia. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW satu hari ketika terjadi perdebatan antara orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'ah, wa qala an-nasara laysa mengatakan kebenaran itu milik mereka. Kata Nasrani Bani Najran, Yahudi gak ada apa-apanya, kamilah agama yang paling benar. Kata Yahudi, Nasrani gak ada apa-apanya, kamilah agama yang paling benar. Mereka duduk di hadapan Nabi di Masjid Nabawi, masjid paling suci nomor 2 di atas bumi ini. Artinya Nabi mengizinkan non-muslim masuk ke dalam Masjid Nabawi, Nasrani masuk, Yahudi masuk, dan duduk bersama-sama di depan Nabi. Nabi tidak pernah melarang mereka. Nabi sangat luar biasa menyikapi toleransi hidup beragama. Ketika dulu kami di Mesir di Al-Azhar, ada masjidnya yang sangat terkenal, namanya Masjid Al-Azhar atau Jami' Al-Azhar. Mesir dikenal sebagai destinasi wisata dunia. Banyak warga dari berbelahan dunia datang berkunjung ke sana. Ketika mereka masuk, orang-orang non-muslim ke dalam Masjid Al-Azhar, tidak ada yang melarang. Tidak ada satupun masyarakat Mesir yang menolak. Tidak ada masyarakat Muslim di Mesir yang demo, karena memang mereka sangat paham agama, di mana agama tidak pernah melarang orang Muslim masuk ke tempat-tempat ibadahnya orang Muslim. Saya sering mengatakan hari-hari ini, jamaah rahimakumullah, Nabi mengajarkan kita untuk menjadi masyarakat yang inklusif, bukan menjadi masyarakat yang eksklusif. Nabi mengajarkan kepada kita untuk menjadi masyarakat yang terbuka, bukan menjadi masyarakat yang tertutup. Artinya Rasulullah SAW yang hari-hari ini kita umat Islam memperingati maulidnya, mengajarkan kepada kita tentang toleransi hidup beragama sangat luar biasa. Tapi terkadang masih banyak di antara umat Islam, ketika misalnya saya bertanya di sebuah pengajian,
boleh nggak orang Kristen, orang Hindu masuk ke dalam masjid ini? Mereka mengatakan tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Saya tanya. Karena mereka itu non-Muslim. Non-Muslim nggak boleh masuk ke tempat ibadat kita, kata mereka. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini jemaah rahimahumullah itu karena pemahamannya kurang mendalam. Kajian Al-Quran dan kajian sejarahnya belum komprehensif. Karena kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, begitu juga sejarah yang pernah diperlihatkan oleh Nabi akhir zaman, Nabi tidak pernah melarang non-Muslim masuk ke dalam masjid-masjidnya orang Islam. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan di hadapan kita semua tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita umatnya agar siap menjadi masyarakat yang global, menjadi masyarakat yang internasional, menjadi masyarakat yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, sehingga kemudian kita berinteraksi dengan manusia di mana saja, apapun agamanya, warna kulitnya, maka betul-betul itulah makna Islam yang rahmatan lil alamin. Jamaah rahimahullah, saya sering mengatakan bahwa kalau hari-hari ini dunia dihebohkan dengan pernyataan Presiden Prancis yang terkesan menghina Islam dan menghina nabinya orang Islam. Begitu juga yang dilakukan oleh majalah Charlie Hebdo yang membuat karikatur baginda Nabi, yang kemudian Presiden Prancis memerintahkan agar karikatur itu disebar dan dipajang di seluruh wilayah Prancis. Saya sering mengatakan bahwa tidak semua orang-orang Barat anti dengan Islam. Tidak semua orang-orang Barat anti dengan baginda Nabi. Tidak semua, terutama mereka-mereka yang masih memiliki jiwa toleransi hidup beragama yang sangat luar biasa, walaupun agamanya non-Muslim tentunya. Jamaah rahimahullah, ketika seorang Michael Hart, beliau masih hidup sampai hari ini, beliau non-Muslim sampai hari ini, menulis sebuah buku yang sangat terkenal, judulnya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah manusia. Sekali lagi, beliau non-Muslim sampai hari ini, umurnya 80 tahun. Beliau masih hidup, tinggal di Amerika. Ketika banyak yang memprotes karena beliau menempatkan baginda Rasulullah SAW sebagai manusia pertama yang paling berpengaruh di antara 100 dunia, tokoh dunia yang beliau tulis itu, di depan bukunya beliau mengatakan, "My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential person may surprise some readers and may be questioned by others." Mengapa saya memilih dia, memilih Muhammad menjadi leaders, menjadi pemimpin, menjadi yang pertama di antara 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh sepanjang masa? Mungkin banyak pembaca buku saya yang terheran-heran dan bertanya-tanya. Tapi beliau mengatakan, "He was the only man in history who was supremely successful on both physical and religious level." Beliau mengatakan dengan penuh kejujuran,
bahwa beliau Muhammad itu manusia satu-satunya yang paling sukses di dunia, yang mampu memadukan antara dunia dan akhirat. Beliaulah pemimpin agama yang paling sukses di atas dunia, dan juga beliau seorang pemimpin dunia yang tidak ada di mana. Jamaah rahimahullah. Begitu juga yang dikatakan oleh Sir Bernard Shaw dalam bukunya The Genuine Islam, Islam yang hebat. Bernard Shaw mengatakan, I have studied him. Saya sudah baca tentang Muhammad itu. The wonderful man, sosok yang sangat mengagumkan. And in my opinion, far from being an antichrist, kata dia. Dan menurut saya, Muhammad itu sangat jauh dari kesan seorang yang anti-Kristen. Muhammad itu sangat jauh dari kesan seorang yang anti-kafir atau non-muslim. Bahkan beliau menyimpulkan dengan mengatakan, he must be called the savior of humanity. Harusnya Muhammad itu diberi gelar Bapak Penyelamat kemanusiaan. I believe that, kata beliau, saya sangat yakin. If a man like him were to assume leadership of the modern world, he would succeed in solving its problems. Saya sangat yakin, jikalau sosok seperti Muhammad itu hadir kembali di tengah dunia modern, dialah satu-satunya manusia yang akan mampu mengatasi berbagai problematika dunia dengan segala keindahan budi pekertinya dan akhlaknya yang sangat luar biasa. Itu Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, pernyataan orang-orang barat yang betul-betul objektif menilai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain lagi yang dikatakan oleh seorang pemain sepak bola. Beliau masih main bola sampai hari ini. Main di Liga Inggris. Dulu pernah jadi pemain Manchester United, lalu pindah ke Real Madrid, pindah di Liga Jerman, sekarang masih main di Liga Inggris lagi di Leeds United. Namanya Javier Hernandez, yang dikenal dengan nama Cicar. Kenal Cicar itu Pak? Tahu Cicar itu? Dia biasanya pakai nomor punggung berapa? 9. Ketahuan gak pernah nonton bola. Beliau nomor punggungnya 14. Cicar itu ini masih main sampai hari ini. Setiap kali dia masuk ke lapangan di awal-awal pertandingan, ia selalu berdoa mengangkat tangan persis kayak orang Islam. Tapi setiap kali ia mencetak gol ke gawang lawan, ia tidak pernah lupa tanda salib. Sehingga satu hari wartawan CNN bertanya kepadanya, karena kadang dia kelihatan kayak orang Islam, kadang dia kelihatan kayak orang Kristen. Wartawan CNN ini bertanya, what is your religion? Dicari itu. Ente ini sebenarnya agamanya apa? Karena kadang kelihatan kayak orang Islam, kadang kelihatan kayak orang Kristen. Dengan penuh kejujuran Cicar itu mengatakan, I'm not a Muslim. Saya bukan orang Islam. But the best person from my view is Prophet Muhammad. Tapi walaupun saya bukan orang Islam, manusia terbaik yang pernah dilahirkan ke tengah-tengah dunia, manusia terhebat yang pernah dilahirkan dalam sepanjang sejarah manusia, itu nabinya orang Islam yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita yang bersalawat kalau Cicar itu yang bersalawat. Jadi kalau dengan nama Nabi, mohon maaf Bapak Ibu, usahakan selalu bersalawat kepada
Karena Nabi mengatakan al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alaihi. Orang pelit itu bukanlah orang yang tidak pernah bersedekah, bukanlah orang yang tidak pernah berzakat, bukanlah orang yang tidak pernah berinfak, bukan itu orang pelit. Tapi Nabi mengatakan orang yang paling pelit di dunia itu yaitu orang-orang yang manakala mendengar namaku disebutkan di dekatnya, ia tidak mau berselawat kepada saya. Maka jangan jadi orang yang bakhil, jangan jadi orang yang pelit. Bersolawatlah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, terkait dengan bersolawat ini, mohon maaf, izinkan saya juga bercerita. Saya ketika sedang berceramah di Jenewa, di negara Switzerland, di Eropa, tiba-tiba ada yang bertanya. Pertanyaan yang menggelitik saya. Pertanyaan ini mohon maaf sering dilontarkan oleh para misionaris dan para orientalis dalam rangka menanamkan keraguan-keraguan di hati orang-orang Islam. Pertanyaannya mengatakan, mengapa orang Islam disuruh bersolawat kepada nabinya? Bukankah itu pertanda bahwa nabinya orang Islam itu belum tentu masuk surga, karena harus didoakan oleh umatnya sepanjang masa? Jikalau nabinya saja belum tentu masuk surga, apalagi umatnya. Ya, jadi anggapan sebagian non-muslim, saya katakan sebagian, itu menganggap bahwasanya kita berselawat kepada Nabi itu mendoakan Nabi agar kiranya beliau masuk surga, karena katanya nabinya itu belum tentu masuk surga, maka harus didoakan oleh umatnya sepanjang masa. Jamaah rahimakumullah, Nabi nggak butuh didoakan oleh kita. Nabi nggak butuh didoakan agar kiranya beliau masuk surga, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin beliau di surat Al-Fatah ayat yang kedua. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, kata Allah, Allah sudah jamin engkau dosamu yang lalu maupun yang akan datang sudah dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan dalam hadis sahihnya, ana awwal man yasruqu babal jannah. Saya nanti orang yang paling pertama kali mengetuk pintu surga. Ketika beliau mengetuknya, malaikat penjaga surga bertanya kepadanya, man anta, siapa engkau? Beliau menjawab, ana Muhammad, saya Muhammad. Maka malaikat penjaga surga mengatakan, umirna alla naftaha hadzal bab qabla an tadkhulaha anta. Kami diperintahkan untuk menjaga pintu surga ini, dan kami tidak boleh membukanya sebelum engkau Muhammad yang pertama kali memasukinya. Beliau nggak berdoa dari kita jemaah. Kita berselawat kepada beliau bukan untuk mendoakan beliau masuk surga. Beliau nggak butuh doa-doa dari kita, tapi kita umatnya ini yang membutuhkannya. Kita yang butuh kepada beliau. Mohon maaf jemaah rahimakumullah. Kita yang butuh kepada beliau. Kenapa? Jamaah rahimakumullah, saat nanti di padang mahsyar, saat reuni akbar, reuni ini dihadiri oleh seluruh manusia, dari manusia pertama sampai terakhir hidup di atas dunia. Reuni ini dihadiri oleh seluruh nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman. Reuni ini juga dihadiri oleh seluruh malaikat, bahkan dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala pencipta makhluk jagat raya, manusia dan segala isi. Saat itu
Jamaah rahimakumullah, suasana luar biasa kacau balau. Al-Quran menceritakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nun yughni. Saking kacau balau situasi pada mahsyar. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Kita yang hari ini di dunia bisa bersahabat karib akrab dengan sesama, di sana sudah tidak ada lagi satu dengan yang lain saling mengenal dan melihat. Wa ummihi wa abi, ayah ibu tidak peduli dengan anak-anaknya, anak-anak tidak peduli lagi dengan ayah ibunya, suami istri tidak ada lagi yang saling bisa membantu di antara mereka. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, karena semua orang masing-masing sibuk dengan urusannya. Kacau, luar biasa kondisi pada masyarakat. Mohon maaf, saat itu matahari berada di atas kepala manusia. Panas luar biasa membara. Saya bertanya sama ibu-ibu, Bu, Mataram ini panas nggak sekarang? Nah, panas Mataram. Lombok panas nggak? Panas. Kenapa Mataram Lombok panas? Dulu Mataram Lombok ini nggak sepanas sekarang. Tahu nggak kenapa, Bu? Mataram panas. Lebih panas dibanding dulu. Jawabannya, karena sekarang matahari ada di mana-mana. Ya, dulu matahari itu hanya ada di Mall Mataram saja. Sekarang di Epicentrum ada matahari, di Narmada Mall ada matahari, di Peraya ada matahari, di Selong ada matahari, di mana-mana ada matahari. Makanya lebih panas matahari sekarang. Masya Allah. Jarak antara matahari dengan bumi kata para ilmuwan 150 juta kilometer. Tapi panas bumi. Bayangkan di pada mahsyar matahari di atas kepala manusia. Panas luar biasa membara. Banyak manusia ketika itu yang mengatakan, sudahlah kami tidak peduli masuk surga masuk neraka, yang penting cepat-cepat dihisab saja, karena kami ingin keluar dari tempat yang cilaka ini. Saking panasnya pada masyarakat. Maka manusia kemudian berlari mencari Nabi Adam, berlari mencari Nabi Nuh, berlari mencari Nabi Ibrahim, berlari mencari Nabi Musa, lari mencari Nabi Isa untuk minta syafaat. Tapi semua para nabi-nabi itu mengatakan, sorry bro, ya, sorry bro, diketahui. Ketika Adam gak mampu, Ibrahim gak mampu, Nuh gak mampu, Musa gak mampu, Isa gak mampu, maka diajarilah Nabi akhir zaman. Begitu ketemu dengan beliau, manusia-manusia pada masyarakat mengatakan, ya Muhammad, anta khatamul anbiya wal mursalin, engkau penutup para nabi dan para rasul, isfa' lana ila rabbika, tolong mintakan syafaat kepada Tuhanmu. Kata beliau, yes, this is my job, kata beliau. Yes, this is my duty. Inna hadhihi, ini kehormatan tidak Allah berikan kepada siapapun dari hamba-hambanya kecuali kepada saya. Ini kemuliaan tidak ada satupun manusia yang mampu melakukannya kecuali saya, kata beliau. Makanya beliau mengatakan, ana
sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini penghulu pemimpin seluruh anak manusia kelak pada hari kiamat. Maka ketika itu beliau langsung tersungkur sujud syukur di hadapan Tuhan, di bawah arasnya Ar-Rahman. Beliau sujud syukur di hadapan Allah. Ketika beliau masih dalam sujudnya, Allah mengatakan kepadanya, irfa' ra'saka ya Muhammad, tolong angkat kepalamu wahai Muhammad. Sal tu'ti, minta akan diberi. Isfa' tushfa', minta syafaat, maka aku akan berikan syafaat kata Allah. Maka barulah kemudian Nabi mengangkat kepalanya dari sujud. Begitu beliau mengangkat kepalanya, beliau minta kepada Allah, ya Allah, tolong engkau angkat matahari lebih tinggi dan silakan hisab segera dimulai. Perhatikan jemaah rahimahumullah. Andai kata semua manusia tahu, andai kata semua agama-agama di dunia ini tahu bagaimana kehebatan beliau baik di dunia maupun di akhirat nanti, tidak hanya umat Islam seharusnya yang peringati Maulid Nabi, tapi seluruh dunia, seluruh manusia, seluruh agama sebagai bersyukurnya kepada Tuhan karena beliaulah penyelamat manusia, sebagaimana dikatakan oleh Bernard Shaw tadi, the savior of humanity. He must be called the savior of humanity. Harusnya Muhammad itu diberi gelar Bapak Penyelamat Kemanusiaan, karena memang beliaulah penyelamat manusia. Jemaah rahimahullah. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa kita umat Islam dalam menyikapi pernyataan Presiden Prancis, majalah Charlie Hebdo, tidak boleh melakukan apa yang disebut dengan sweeping generalism. Apa itu sweeping generalism? Yang salah Presiden Prancis, yang salah majalah Charlie Hebdo Prancis. Lalu tidak mungkin kemudian kita tidak boleh saudara-saudara non-muslim kita yang ada di sini, Kristenkah dia, Hindukah dia, Buddhakah dia, apapun agamanya, tidak pernah ikut-ikutan menghina Nabi, tidak pernah ikut-ikutan menghina umat Islam, tidak pernah ikut-ikutan